Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Septas Putra, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi, yang ditulis oleh Fatwiyah Nur dan diterbitkan dalam jurnal Arabiyatuna, jurnal bahasa Arab yang telah terindeks Sinta 2. Nah, jurnal ini membahas tentang bagaimana kurikulum pembelajaran bahasa Arab itu dirancang, serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya di perguruan tinggi. Yang pertama kita membahas pada latar belakang dulu. Bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa yang sangat penting, khususnya bagi umat Islam. Bahasa ini digunakan untuk memahami Al-Quran, hadis, serta literatur keislaman lainnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, pembelajaran bahasa Arab tidak hanya bertujuan untuk kepentingan agama saja, tetapi juga untuk kepentingan akademik, komunikasi, bahkan profesional. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kurikulum. Oleh karena itu, jurnal ini hadir untuk mengkaji dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua, konsep pembelajaran bahasa Arab. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Pembelajaran bahasa Arab sendiri adalah proses untuk membekali peserta didik agar mampu menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Di sini ada 4 keterampilan utama yang harus dikuasai dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu ada keterampilan menyimak atau istima'. Yang kedua adalah keterampilan berbicara atau kalam. Yang ketiga ada keterampilan membaca atau disebut dengan qiraah. Dan yang terakhir, keterampilan menulis atau disebut dengan khitobah. Nah, keempat keterampilan ini harus dikembangkan secara seimbang agar pembelajaran bahasa Arab menjadi efektif. Yang ketiga itu tujuan pembelajaran bahasa Arab. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab sangat beragam. Pertama, tujuan religius, yaitu untuk memahami ajaran Islam. Kedua itu tujuan akademis, yaitu untuk menguasai ilmu bahasa Arab. Dan ketiga itu tujuan profesional, yaitu untuk kepentingan pekerjaan. Dan keempat, tujuan ideologis dan ekonomis. Dari berbagai tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun konsep pembelajaran yang ideal, dalam pembelajaran yang baik, guru tidak lagi menjadi pusat utama, melainkan berperan sebagai fasilitator. Artinya, siswa harus lebih aktif dalam proses pembelajaran. Guru hanya mengarahkan, menyediakan sumber belajar, dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran juga harus dirancang dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Adapun permasalahan utama pada jurnal ini yaitu jurnal ini menyoroti beberapa permasalahan penting dalam pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi. Pertama, adanya ketidakjelasan tujuan. Apakah bahasa Arab dipelajari sebagai alat atau sebagai tujuan itu sendiri? Kedua, kurikulum ini yang tidak seragam antar perguruan tinggi sehingga tidak ada standar yang jelas. Yang ketiga itu pembelajaran yang terlalu fokus pada teori seperti nahwu dan shorof sehingga kurang memberikan ruang bagi praktik komunikasi. Untuk keempat, rendahnya motivasi belajar mahasiswa. Dan kelima, terbatasnya sumber belajar dan referensi tersedia. Solusi yang ditawarkan pada jurnal ini yaitu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penulis ini menawarkan beberapa solusi. Pertama, perlu adanya kejelasan. Kedua, kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, pembelajaran harus lebih menekankan pada keterampilan berbahasa.
bukan hanya teori. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang review jurnal saya. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang memiliki tujuan yang jelas, berpusat pada siswa, serta menekankan pada penguasaan keterampilan berbahasa. Dengan adanya perbaikan dalam kurikulum, diharapkan pembelajaran bahasa Arab itu di perguruan tinggi dapat menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya kurikulum dalam pembelajaran bahasa Arab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.